Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Jadi, kayak aku melihat di bulan Maret ini ada sesuatu gini, ada sesuatu yang tidak terduga muncul, terus karena itu tidak terduga, terus kamu bingung mau ngapain dengan situasi itu. Nah, ini waktunya kamu bertanya sama hati kamu ya di bulan Maret. Nah, itu pesan spesifik yang kamu perlu perhatikan di bulan Maret. Terus, bisa juga ada sesuatu nih yang conflicting di dalam diri kamu tentang suatu situasi, tentang orang-orang tertentu, tentang apa ya, tentang hubungan-hubungan tertentu bisa jadi juga. Karena gini, sejauh ini di cardinal sign ada sesuatu tema tentang komitmen, tentang hubungan, tentang, belief system gitu, kepercayaan, apa yang kamu yakinin kayak value hidup kamu. Nah, itu tuh jadi highlight untuk cardinal sign gitu. Cardinal itu Aries, Libra, Capricorn, sama satu lagi Cancer gitu ya. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Ini tema besar kamu adalah Sun gitu. Jadi, eee, kayak bulan Maret ini walaupun ada tantangan gitu ya, overall temanya bakal happy, bakal hangat, bakal ada suatu momen pencerahan, momen inspirasi, sesuatu yang tadi nggak terlihat akan terlihat gitu. Entahlah itu, misalnya ada kebohongan, ada sesuatu yang tersembunyi, ataupun gini, sesuatu misalnya kamu berusaha memahamin hal-hal tertentu, tadinya kamu nggak paham, terus di bulan Maret gitu kayak semesta akan menginspirasi kamu, memberi momen pemahaman, kayak momen hidayah, dan kamu bisa memahami hal-hal yang tadinya tidak kamu pahamin. Terus dengan The Sun juga akan ada sesuatu yang bikin kamu happy banget ya. Karena Sun itu kartu paling optimis, paling happy di semua deck yang di semua kartu yang ada di tarot. Lalu yang kedua, yang berikutnya, Sun itu tentang inner child gitu atau anak-anak, tentang keberadaan anak-anak itu signifikan di hidup kamu, atau ini sebuah reminder untuk kamu memperhatikan inner child kamu, apakah ada semacam blok tertentu gitu atau luka yang belum beres, apakah inner child kamu sudah merasa aman, sudah mengekspresikan dengan cara yang apa ya, dengan cara yang sehat gitu. Kalau misalnya ada hambatan dalam kreativitas, hambatan dalam berekspresi, sangat mungkin tuh ada sesuatu luka dengan inner child kamu gitu. Nah, crossing energi kamu adalah Nine of Wands. Nine of Wands dikonfirmasi sama House gitu. Jadi skenario-nya gini. Nine of Wands itu kan energi capek, energi luka, energi sesuatu yang belum beres. Kemungkinan pertama ada kayak kamu pernah berumah tangga dengan seseorang, terus ini sesuatu yang muncul kembali ya, entah ini orang muncul lagi, entah kayak kamu tiba-tiba terpikir sesuatu tentang hal-hal yang tadinya kamu nggak pahamin waktu ketemu orang ini, waktu berumah tangga sama orang ini. Skenario berikutnya ada kayak semacam tantangan yang kamu hadapin bersama keluarga kamu gitu. Jadi ini beban yang kamu bagi bersama. Lalu yang berikutnya adalah um, aku selalu bilang ya, dinamika hubungan dengan anggota keluarga kita itu rumit, kompleks, dan jalan kita panjang untuk bisa mengurai mental block tertentu, untuk memberikan boundary kepada anggota keluarga kita. Karena di situ, gini, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang paling apa ya, signifikan di hidup kita, mereka tuh punya kunci ke hati kita gitu. Jadi mereka yang seharusnya paling menyayangi kita bisa jadi mereka yang paling melukai kita. Nah, makanya aku bilang dinamika antara hubungan keluarga itu kadang kompleks dan jalannya panjang untuk bisa mengurai itu semua ya. Karena nggak semua orang beruntung bisa dibesarkan dalam keluarga yang punya level consciousness dan awareness-nya itu sangat sangat tinggi gitu sehingga bisa membesarkan anak-anak dengan level awareness yang sangat tinggi itu. Ya, semoga bisa dipahamin. Nanti suatu saat kamu akan paham gitu kalau sekarang nggak paham. Yang berikutnya, tadi aku bilang ada sesuatu yang muncul ke permukaan kamu nggak menduga gitu. Yang tadi bisa sangat berhubungan dengan hubungan di waktu lampau muncul kembali ke permukaan. Lalu Five of Swords di alam bawah sadar itu kan konflik ya, dikonfirmasi sama Clover. Jadi itu tadi siapkan diri kamu, setidaknya aku udah kasih intro ya, apapun yang muncul ke permukaan, apapun itu yang challenging, setidaknya aku udah kasih kamu bisa siap-siap, semoga enggak gitu yang challenging itu. Tapi kalaupun ini orang-orang yang kamu tidak berpikir untuk mereka akan datang lagi atau komunikasi lagi, setidaknya kamu udah siapkan mental. Nah, aspirasi kamu gini ya, sebagian dari kamu itu kayak gue butuh sendiri, gue butuh ruang sendiri, tolong orang-orang menjauh gitu. Skenario ekstrim satunya adalah gue bosan sendiri, tolong mana orang-orang, teman-teman, tolong semesta kirimkan teman-teman, tolong semesta kirimkan pasangan ke hidupku. Nah, ekstrimnya begini nih yang menjadi aspirasi kamu ya. Kayak ada rasa sepi, kayak ada rasa kosong gitu. Terus juga sebagian lagi justru kayak
apa ya, terlalu banyak orang-orang di sekitar sehingga kamu tidak tidak punya waktu untuk diri sendiri gitu. Misalnya orang-orang di sekitar kamu di tempat kerja, orang-orang datang ke kamu, dalam konteks pertemanan orang-orang datang ke kamu, di keluarga juga keluarganya berkeluh kesah ke kamu. Jadi kamu itu tempat apa ya, tumpuan semua orang gitu. Dan semacam kamu juga butuh memberi ruang untuk diri kamu gitu ya. Nah, di waktu lampau ini progresnya ya kalau berbicara karir, kalau berbicara proyek kreatif, apapun yang kamu bangun gitu ya, ini progresnya bagus banget. Ini salah satu highlight yang bagus di bulan Maret buat kamu. Mmm, di waktu lampau itu Three of Pentacles ini adalah energi pekerjaan atau membangun sesuatu yang baru, atau kayak kayak kamu masuk di tempat kerja yang baru, punya ide kreatif, proyek kreatif baru, berkolaborasi sama orang baru, dan berprogres ke waktu sekarang jadi sun gitu. Apapun yang kamu bangun, yang kamu mulai itu jadi outputnya tuh bikin kamu happy gitu. Outputnya tuh seperti yang kamu mau. Dan di waktu yang akan datang, kamu semakin berkualitas dengan apapun yang sudah kamu mulai di waktu lampau. Entahlah itu berhubungan dengan pekerjaan, entahlah itu pengembangan diri kamu. Karena Eight of Pentacles di waktu yang akan datang itu adalah gini, um, skillful, semakin dekat dengan abundance, semakin dekat dengan keberlimpahan, semakin berkualitas secara karakter. Dan juga aku melihat gini ya, keberuntungan itu adalah kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kesiapan yang sudah kamu bangun selama ini, kamu akan menemukan kayak semacam apa ya, momen keberuntungan, momen kayak pintu kebuka buat kamu, kamu ketemu orang-orang yang bisa membukakan jalan buat kamu, kesempatan-kesempatan yang mungkin kamu di waktu lampau kamu bertanya, kapan nih momen gua, kapan nih terobosannya. Mungkin di waktu lampau kamu bertanya seperti itu, tapi di bulan Maret kamu akan menemukan situasi di mana momen terobosan itu ya. Terus nih, karena Astro Oracle kamu yang pertama itu berbicara tentang achievement, ini adalah energi Capricorn gitu. Mungkin sebuah reminder juga karena di sini ada pesan tentang antara gini, inspiring action, spontanitas sama impulsif itu bedanya tipis ya. Jadi kamu harus tahu gitu. Karena mungkin juga kamu sempat takut gitu ketika kamu mendapat apa ya, ide atau inspirasi untuk melakukan sesuatu, inspiring action. Jadi kamu mungkin di waktu lampau kamu pernah spontan gitu, terus outputnya sepertinya tidak bikin kamu happy gitu atau kamu menyesal, ada hal-hal semacam itu. Nah, ini nih sebuah reminder buat kamu untuk belajar lebih perseptif lagi untuk bisa membedakan itu semua ya. Mungkin kamu bertanya gini, "Kak, gimana sih cara bedainnya?" Awalnya mungkin agak sulit ya, apalagi kalau misalnya sebagai fire sign kamu, kadang suka banyakan impulsifnya, banyakan spontannya. Tapi kalau kamu punya intensi untuk lebih perseptif lagi, untuk lebih sensitif lagi dengan, bahasa-bahasa semesta berkomunikasi sama kamu, mungkin pertama kali, oh, ini lebih ke spontan, ini lebih ke impulsif. Nanti pada satu titik kamu akan mengerti gitu yang namanya inspiring action ketika inspirasi itu datang dari semesta untuk menggerakkan kamu ke suatu tempat gitu. Nggak apa-apa kalau pada satu dua kali gitu kayak awal-awalnya kamu mungkin, kayaknya enggak deh, kayaknya outputnya nggak seperti yang aku mau deh, kayaknya ini lebih kepada impulsif deh. Nggak apa-apa, itu bagian dari learning curve kamu gitu, proses belajarnya kamu. Suatu saat nanti intensi kamu kalau semakin kamu konsisten untuk punya punya apa ya, punya sensitivitas untuk mengerti bahasa semesta berkomunikasi sama kamu, suatu saat kamu akan sampai di titik itu. Nah, terus, satu lagi energi oracle kamu indecision gitu. Nih, yang tadi aku bilang mungkin karena faktor ketidak apa ya, tidak bisa kamu duga itu sangat signifikan dengan orang tertentu, itu bisa jadi ya, tapi ada juga hal-hal lain yang kamu nggak duga, terus kamu bingung nih, mau melakukan apa dengan hal itu. Dan tadi aku bilang, balik lagi tanya hati kamu, bener-bener kamu tenangkan pikiran kamu, jawab paling jujur gitu ketika semua distorsi yang ada di kepala itu nggak ada, hati kamu bilang apa. Seperti itu ya. Kalau masih sulit juga bawa ke dalam doa gitu. Didoakan minta petunjuk dari semesta, dari yang maha kuasa gitu, apa yang kamu bisa lakukan dengan situasi ini. Terus juga Hierophant nih. Ini si kartu yang berulang di cardinal sign ya, Aries, Cancer, Libra, apa tuh satu lagi, ya pokoknya cardinal sign tuh dapat Hierophant semua gitu. Yang tadi ada sesuatu tema signifikan, bisa jadi ya ada perubahan signifikan dengan perjalanan spiritual atau keagamaan, tentang komitmen juga. Kayak ada sebagian dari kamu yang semakin berdedikasi dengan perjalanan spiritualnya, semakin berdedikasi dengan komitmennya. Komitmen ingat nggak terbatas dengan hubungan romantis aja. Sesuatu hal yang kamu berikan dedikasi kamu di situ ada komitmen kamu, kesungguhan kamu, misalnya pekerjaan kamu, mimpi kamu, ada yang semakin lebih lagi dengan dedikasinya kepada komitmen. Dan ini yang ada di hati kamu. Jadi kayak highlightnya bulan Maret ini ya,
kayak ada yang semakin serius dengan sesuatu hal. Terus yang di eksternal kamu kayak ada sesuatu di luar apa ya, di sekitar lingkungan kamu tentang orang-orang di sekeliling kamu yang kayak akhirnya kamu tersadar tentang sesuatu hal, mungkin pola-pola tertentu yang ada di hidup kamu, interaksi tertentu. Jadi kayak setiap kalau kamu bisa melihat gitu ya, orang-orang yang muncul di hidup kamu tuh kayak ada patternnya gitu, ada dinamika tertentu yang seperti ada polanya juga. Nah, kamu mungkin tersadar pertama akan hal itu. Terus juga kamu tersadar tentang hal-hal yang tidak terlihat tentang orang-orang tertentu. Misalnya kamu berpikiran A tentang orang ini, oh ternyata dia B. Kamu berpikir dia baik, oh ternyata nggak baik, dan begitu juga sebaliknya. Ada sesuatu yang terungkap tentang sesuatu orang, ada suatu jalan yang terbuka, semacam guidance buat kamu kemana kamu melangkah setelah ini ya. Jadi kayak synchronicity tentang momen-momen di sekitar kamu semakin memperjelas kemana jalan kamu setelah ini. Sampai sini semoga bisa dipahamin ya, karena konfirmasinya adalah star itu semacam petunjuk guidance untuk kemana kamu melangkah setelah ini. Dan tadi highlightnya juga ada sesuatu yang tidak terduga, bisa jadi komunikasi tidak terduga. Terus tentang spontanitas, impulsif atau inspiring action, nggak apa-apa kalau awal-awalnya kamu belum bisa mengerti, kalau awal-awalnya kamu masih belum bisa perseptif, selama kamu punya intensi itu dan biarkan semesta yang menuntun kamu, nanti pada saatnya kamu akan sampai di titik kamu tahu yang mana inspiring action, yang mana impulsif, yang mana spontanitas gitu ya. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.